Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Susilawati, mahasiswa prodi S1 Fisioterapi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 2010301145. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi dari sistem urinaria. Nah, bagaimana videonya? Mari kita saksikan. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas tentang pengertian dari sistem urinaria itu tersebut. Nah, apa sih sistem urinaria tersebut? Jadi, sistem urinaria itu adalah sistem organ yang memproduksi, menampung, dan mengalirkan urin, di mana urin ini adalah suatu proses penyaringan darah dari zat-zat sisa tubuh yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh tubuh. Jadi, zat-zat yang sudah tidak dipergunakan lagi oleh tubuh ini disebut dengan urin dan akan dikeluarkan nanti di proses sistem-sistem organ yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan urin tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian susunan sistem perkemihan. Organ yang pertama yaitu adalah ginjal. Manusia memiliki sepasang ginjal, baik itu di bagian kiri maupun di bagian kanannya, yang letaknya itu di bagian bawah perut. Kemudian untuk lapisan ginjal, lapisan luarnya dinamakan dengan korteks, lapisan tengah dinamakan dengan medula, dan lapisan paling dalam disebut dengan pelvis. Kemudian ginjal juga dilapisi oleh jaringan ikat longgar yang disebut dengan kapsula. Nah, bagaimana tentang fisiologis dari ginjal ini? Nah, ginjal memiliki nefron, unit terkecil yang dinamakan dengan nefron. Nah, nefron ini jumlahnya di ginjal itu berjuta-juta, di mana nefron ini fungsinya yaitu untuk sebagai kayak regulator untuk air maupun untuk zat-zat yang bisa terlarut atau larutan elektrolit yang ada di dalam tubuh kita, di mana air ataupun zat elektrolit tersebut nantinya akan diabsorpsi atau akan disaring apabila zat tersebut masih dipergunakan oleh tubuh, masih dibutuhkan oleh tubuh, maka air maupun zat elektrolit tersebut disaring dan dipergunakan untuk tubuh lagi. Sedangkan yang sudah tidak dipergunakan akan lolos ke disaringan absorpsi di nefron ini. Nah, organ selanjutnya adalah ureter. Nah, ureter merupakan saluran yang memanjang yang menghubungkan antara ginjal dan vesika urinaria. Nah, dinding ureter ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama di bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar yaitu terdiri dari jaringan ikat atau fibrosa, dan bagian dalamnya terdiri dengan jaringan otot. Kemudian untuk di bagian ureter ini tuh terjadi gerakan peristaltik atau gerakan mendorong urin menuju ke vesika urinaria setiap 5 menit. Nah, kemudian untuk mendorong urin ini yaitu ureter menggunakan serong, yaitu secara serong ke dinding vesika urinaria, sehingga yang memungkinkan urin tidak akan keluar lagi menuju jantung dari ureter ini. Jadi urin akan terus mengalir menuju vesika urinaria tanpa harus khawatir untuk urin itu kembali menuju jantung. Nah, selanjutnya adalah vesika urinaria. Vesika urinaria ini bentuknya seperti buah pir ataupun kendi yang terdiri dari fundus dan bladder neck. Kemudian dinding dari vesika urinaria ini terdiri dari serosa, otot, mukosa, dan transisional. Vesika urinaria ini juga memiliki 3 muara yang disebut dengan trigon, dan vesika urinaria ini juga memiliki 2 sphincter, dan sphincter eksternal dan sphincter internal.
Kemudian untuk lapisan dari vesika urinaria ini ada 4 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan luarnya yang disebut dengan peritoneum, kemudian lapisan otot atau disebut dengan tunica muscularis, kemudian lapisan submukosa dan lapisan mukosa, yaitu lapisan mukosa ini terdiri di bagian dalamnya. Kemudian bagaimana untuk fisiologis dari vesika urinaria ini? Nah, fisiologisnya yaitu untuk menampung urin sebelum dikeluarkan menuju keluar tubuh. Nah, biasanya batas penampungan urin di vesika urinaria ini sekitar 500 cc. Yang selanjutnya adalah uretra. Uretra ini merupakan saluran yang berpangkal pada vesika urinaria sampai dengan bagian lubang luar. Kemudian uretra ini dindingnya itu dilapisi oleh membran mukosa. Nah, uretra ini panjangnya kalau pada laki-laki itu sekitar 15 sampai 20 cm, sedangkan pada perempuan yaitu sekitar 3 sampai 4 meter saja. Nah, bagaimana fisiologi di uretra ini? Yaitu sebagai tempat pengeluaran urin dari vesika urinaria menuju ke luar tubuh. Begitu. Jadi mungkin hanya itu saja tentang bagian anatomi dan fisiologi dari sistem urinaria. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang genetalia, baik itu genetalia anatomi genetalia laki-laki maupun anatomi genetalia perempuan, tetapi di video yang berbeda. Jadi mungkin hanya ini saja video kali ini, hanya itu saja tentang anatomi fisiologi dari sistem urinaria. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.